Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, welcome. Selamat datang di podcast Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Saya baru saja ini sebenarnya mau berangkat jualan nasi uduk, tapi saya lihat ini podcastnya, bukan podcast, Hersu Bno Arif tentang Mahfud MD yang membubarkan FPI, dan judul dari video di Hersu Bno Arif itu yang benar aja, itu judulnya yang benar aja. Dan di situ saya melihat atau menyaksikan video itu sampai habis tentang Hersu Bno Arif, terutama pengalaman dia itu sangat menarik saat tsunami Aceh ya. Dia melihat gerakan-gerakan dakwah dan kemanusiaan dari Front Pembela Islam, dan sentuhan pertama dia di situ dengan Front Pembela Islam dan pemimpin besarnya yaitu Habib Rizik Syihab, yang katanya dia merasa heran karena atau terkejut karena Habib Rizik Syihab itu orangnya ramah. Saya yang beberapa kali ikut pengajian di Front Pembela Islam di Petamburan dulu, minggu pertama Ahad, memang orangnya ramah ya, nggak beda dengan yang di lapangan di video-video itu. Nah, problemnya adalah memang ada masalah. Mahfud bilang dengan dibubarkan Front Pembela Islam itu, terus kemudian masyarakat merasa senang dan kehidupan politik menjadi stabil. Terlalu sederhana ya, terlalu sederhana ya. Hersu Bno Arif mencoba memaparkan argumentasi dari dua sudut ya. Pertama, dari tulisan seorang wartawan asing yang begitu terkesan dengan Front Pembela Islam ketika mereka bergerak dalam gelombang aksi kemanusiaan setelah di saat bencana Palu atau tsunami Palu. Dan tulisan dari kantor berita Associated Press itu yang dikutip oleh koran-koran di seluruh dunia atau koran-koran terkemuka di Amerika dan di berbagai tempat, dan juga pengalaman dari Hersu Bno Arif sendiri. Tapi Hersu Bno Arif tidak melihat persoalan yang lebih jauh soal pemerintah tindakannya yang lebih brutal ya, dengan cara membunuh Front Pembela Islam 6 orang laskar syuhada. Itu kan tindakan yang brutal ya. Apakah dengan pembunuhan itu bisa dibenarkan? Di situ nggak disinggung oleh Hersu Bno Arif. Pembubaran Front Pembela Islam itu juga menjadi persoalan. Apa betul alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemerintah dalam hal ini kita perhatikan yang keluar dari celah-celah bibir Mahfud MD? Dan apa betul sekarang itu stabil ekonomi politiknya? Kayaknya kok justru sebaliknya ya, menurut pengalaman ini, bukan pengalaman, menurut pengamatan dan perspektif dari kaum civil society di luar pemerintahan itu. Ini justru politik itu nggak stabil ya, terjadi pembelahan yang hebat ya di dalam masyarakat sejak sebelum Pilpres sampai sekarang itu. Dan pemerintah tidak bisa menyatukan kelompok-kelompok masyarakat yang saling balas-membalas, kecam-mengecam, dan juga kecaman-kecaman terhadap pemerintah yang begitu keras ya, sehingga pengkritik itu sampai di penjara seperti Anton Permana, Syah Ganda, Habib Rizik. Itu tokoh-tokoh kritis dan bukan orang-orang jahat itu dipenjara karena perbedaan pendapat dan mengkritik yang tajam terhadap pemerintah. Itu menunjukkan politik tidak stabil, makanya dikritik itu oleh orang-orang itu, dan pemerintah balas karena punya kekuasaan menghalau orang-orang itu ke penjara ya. Itu setelah Front Pembela Islam dibubarkan kan, atau sebelumnya. Jadi klaim-klaim Mahfud itu ya sebenarnya nggak usah didengerin. Nggak usah didengerin. Dan Hersu Bno Arif bagus ya, sampai 17 menit ngomong, sampai saking asiknya. Sekarang sudah hampir jam 6, jadi gara-gara Hersu Bno Arif itu saya terlambat ya, harusnya setengah 6 dorong gerobak jualan nasi uduk karena asik dengan Hersu Bno Arif di videonya tentang Mahfud kok didengerin. Mahfud sejak dulu ya begitu tuh orangnya, nggak objektif ya sebagai politisi. Banyak kontroversial omongan-omongannya. Sekarang katanya dia
dengan bubarkannya FPI, maka katanya masyarakat senang. Siapa yang senang? Saya tidak senang, meskipun saya bukan FPI. Mana senang perbuatan zolim kok sih kita membuat hati kita senang? Enggak lah, harus ditolak ya. Dan nanti inilah prestasi terbesar ya, dalam tanda petik Mahfud MD, bukan prestasi terbesar, prestasi terburuk yang akan dikenang ya dalam sejarah politik Indonesia modern, dengan catatan tinta hitam. Hidup tidak seperti yang kita inginkan, hidup tidak seperti yang kita rencanakan, hidup tidak seperti yang kita bayangkan, hidup seperti yang kita jalani saja. Gara-gara Hersu Beno Arif, saya terlambat dorong gerobak jualan nasi uduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta Fasbir Sombron. Jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Tuh, jam 6 kurang 20, harusnya setengah 6 saya udah berangkat ya. Sekarang jam 5.38 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.